Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Kayak biasa ya Malam, kita Bu. ya kita tunggu sampai 19.15 kali ya sambil teman-teman yang lain nanti join. Nanti kita mulai 19.15. Terima kasih. Oke, Bu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai lagi untuk materi perkuliahan kedua di mata kuliah Artificial Intelligence ya. Untuk beberapa mungkin ada teman yang baru join ya dari yang konversi. Kayaknya sama seperti yang kelas data science di hari Selasa ya. Mungkin saya sambil share dulu untuk absensi yang hari ini. Absensinya udah saya share ya teman-teman WhatsApp, di WhatsApp, di chat Zoom-nya. Mungkin dari Mas Nathan, ketua kelasnya, nanti sambil diingetin teman-temannya untuk yang belum ngisi. Sebenarnya absensi saya buka sampai kelas selesai ya, bisa sampai jam 9 malam masih saya buka. Jadi untuk teman-teman yang nanti terlambat hadir, langsung absen aja nggak apa-apa. Sambil kita mulai materi hari ini ya. Oke, ya sambil absen nggak apa-apa. Saya Assalamualaikum, Bu. Saya lagi di jalan, Bu. At- eh, Mas Ini, Bu. Abdurrahman. Oh ya, Iya. nanti jangan lupa absen dulu ya Mas, kalau misalnya bisa lagi berhenti atau lagi apa gitu ya. Oke, oke, Bu. Hati-hati di jalan. Iya, Bu. Oh iya, karena hari ini materi kita masuk ke ada perhitungan sedikit ya. Jadi kemarin kan saya kayaknya minggu ini kita tadinya mau ke searching. Cuma sebelum ke searching, kayaknya saya perlu menyisipkan ke teman-teman untuk review matematis dan statistik dasar untuk kita tahu ya. Jadi nanti di bahasa artificial intelligence atau di machine learning atau di data science itu nanti kita banyak mengenal kata-kata yang eh, perhitungan dasar atau statistical method yang biasa muncul nanti kita lihat. Jadi nanti kita sambil review sedikit-sedikit. Sebenarnya itu teman-teman udah ada ya di materi kalkulus. Kalkulus ada, probabilitas dan statistik ada. Cuman hari ini kita akan lihat secara garis besarnya. Jadi kita nggak sampai yang hitung-hitung. Cuman saya harapkan mungkin teman-teman bisa sambil coba ambil yang lagi nggak di jalan ya, yang lagi di rumah, bisa sambil mencatat atau mencoret-coret ya nanti. Karena kita nanti ada sedikit review. Jadi nanti ketika kita coba ngitung bareng-bareng itu mungkin masih ingat-ingat gitu. Saya sambil share. Oh ya, untuk materi yang minggu lalu, yang AI yang minggu lalu udah saya upload di e-learning ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin konversi dan baru join di hari ini, nanti bisa baca-baca materinya di e-learningnya sudah saya upload. Oke, slide saya sudah terlihat ya. Udah, Bu. Oke, saya mulai. Jadi hari ini kita akan belajar tidak slide kita tidak terlalu padat ya hari ini. Jadi kita akan banyak mereview materi. Jadi materi kita di semester-semester awal ya di statistical method ada kalkulus. Teman-teman kan pasti ambil ya. Kalkulus, terus probabilis statistik dan probabilistik itu ada juga. Oke. Nah, terus kita mulai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang beberapa materi atau table of contents. Yang pertama ada dari mean atau mean atau nilai rata-rata. Ini paling paling sering muncul ya dari kita zaman SMA juga udah ada kan nilai rata-rata. Nanti kita ingat-ingat lagi gimana cara ngitungnya. Terus yang kedua ada median. Median itu nilai tengah. Kalau teman-teman ingat, median itu ada median dengan data yang jumlahnya eh, ganjil atau odd number, atau ada median dengan jumlah yang datanya itu genap atau disebut dengan even number. Kemudian ada mode atau modus kalau di bahasa Indonesianya. Kemudian selanjutnya ada probability atau probabilitas ya. Probabilitas misalnya lempar dadu, koin, itu kan paling sering muncul soal-soal seperti itu.
Kemudian ada variance dan juga standar deviasi atau standard deviation. Itu nanti kita lihat seperti apa sebenarnya variance itu muncul. Nah, variance itu sebenarnya sering muncul nanti di perhitungan mesin learning untuk kita melihat distribusi atau sebaran datanya. Kemudian di materi yang terakhir ada sedikit introduction untuk menuju ke fuzzy logic atau kita nanti belajar apa sih fuzzy itu seperti apa gitu, teori fuzzy gitu kira-kira. Untuk yang pertama ya, jadi dari basic statistik konsep, jadi mean, median, mode, probability, variance, dan standar deviasi ini teman-teman udah harus harus mengerti ya sebenarnya, karena ini nanti yang menjadi dasar dari perhitungan-perhitungan di machine learning dan juga AI. Teknik-teknik data juga itu pasti sering menggunakan statistikal berikut. Apalagi nanti kalau misalnya kita perhitungan dengan data-data yang berisi data numerik itu paling sering kita akan bertemu dengan metode-metode ini untuk perhitungannya. Jadi walaupun misalnya di coding itu kan biasanya kita sudah menggunakan library-nya ya, library atau memang ya sudah ada aja gitu rumusnya. Cuman kita harus tahu kalau di dalamnya itu sebenarnya dia bekerjanya itu seperti apa gitu. Jadi kita bukan hanya cuman memakai library-nya, tapi kita juga tahu bagaimana perhitungan itu diimplementasikan di dalamnya itu sebenarnya apa yang terjadi perhitungannya gitu. Kemudian ini ya contohnya ya. Jadi statistik itu melekat dengan apa? Statistik itu melekat erat dengan machine learning, di mana di dalam machine learning atau dibingkai oleh machine learning itu di dalamnya juga pasti statistik yang perhitungan-perhitungan yang kita lakukan sedemikian rupa tiap kita membuat model ya, itu pasti ada statistiknya. Nah, dari itu dibingkai, kemudian dia bisa disebut dengan machine learning. Di dalamnya juga tetap statistik. Nah, machine learning itu kan merupakan bagian dari AI juga. Jadi sebenarnya inti dari AI itu ya matematikal dan statistik yang digabungkan dengan computer science gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar AI, ya itu pasti kita juga harus belajar tentang matematiknya itu seperti apa gitu. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman ada membangun model klasifikasi untuk contohnya dengan menggunakan klasifikasi naif Bayes. Itu kan berarti dalamnya juga tetap statistik probabilistik ya untuk perhitungan probabilitas. Nah, kita harus tahu juga gimana itu bekerjanya. Jadi walaupun misalnya kita menggunakan berbagai macam model yang sudah ada saat ini, kita harus tahu juga itu nanti dalamnya seperti apa perhitungannya gitu. Terus apa saja basic konsep dari statistik ya kayak tadi itu ya ada mean, median, mode, probability, variance, standard deviation itu yang akan sering muncul kalau kita membangun satu model machine learning. Kemudian kita langsung ke yang pertama. Nanti teman-teman jangan khawatir ya kalau ketemu rumus-rumus kayak gini karena nanti ketika teman-teman misalnya skripsinya ambil di AI atau di machine learning atau di data science eh, akan kenal dengan persamaan-persamaan sebagai berikut atau kita sebutnya dengan equation ya. Equation yang seperti ini gitu. Nah, yang pertama ada dari mean atau mean ya. Itu adalah rata-rata dari himpunan angka. Dari himpunan sejumlah angka. Itu disebut dengan mean atau rata. Kemudian kita bisa lihat di sini kalau misalnya ada beberapa komponen di dalam perhitungan min, yaitu yang pertama ada X di mana dia itu stand for sampel dari minnya. Kita contoh mencari min dari satu himpunan data gitu. Nah, di dalamnya ada sigma. Sigma adalah penjumlahan notasi untuk penjumlahan di mana dia akan menjumlahkan dari XI ya. XI itu maksudnya X1 hingga Xn atau semua nilai dari X. Jadi si perhitungan notasi yang awal ini dia sigma XI itu artinya berarti dia akan menjumlahkan keseluruhan X sebanyak I. Jadi dari misalnya X-nya ada 7 gitu. Berarti dia akan menjumlahkan dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Kemudian yang terakhir ada N. N itu dia notasi untuk menunjukkan number dari setiap sampel yang ada. Jadi ada total berapa kayak tadi 7, berarti N-nya sebanyak 7. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya ada tugas untuk
menjelaskan notasi ya kira-kira kita harus itu ya, kita harus tahu per hurufnya atau per simbol ini dari simbol Yunani ya dari Greek dia apa kira-kira yang dimau oleh notasi tersebut gitu. Kita nggak harus tahu kayak misalnya nggak harus hafal semua notasi, cuman biasanya ini kita akan melihatnya dengan logika gitu teman-teman. Ini untuk min, kita lihat cara perhitungannya. Nah, ini contohnya ya. Contoh kita punya dataset yang merepresentasikan temperatur harian di dalam derajat Celcius untuk selama 1 minggu. Dengan data sebagai berikut, di hari Senin sampai Minggu, dari 20 derajat Celcius, 22 derajat Celcius, 24 derajat Celcius, 19 derajat Celcius, 21, 23, dan 18. Terus, bagaimana cara kita menghitung min dari eh, suhu dalam 1 minggu itu? Jadi dalam temperatur 1 minggu itu gimana caranya kita tahu rata-ratanya tuh berapa suhunya? Itu kita harus menjumlahkan semuanya dulu karena sigma xi sama sigma xi ya berarti kita harus menjumlahkan dari 20 sampai 18 kita jumlahkan semua. Kemudian dia akan dibagi dengan total hari yang ada di dalam minggu tersebut. Di mana N-nya ya. N-nya berarti kan ada 7. Berarti dijumlahkan semua 147 dibagi 7. Sehingga min-nya atau rata-rata dari temperatur di 1 minggu itu ada di kurang lebih 21 derajat Celcius. Kira-kira pendekatannya seperti itu untuk yang min. Kalau min masih, mungkin teman-teman masih sangat itu ya, masih hafal ya, karena kan emang paling sering ya kayaknya min, bukan hanya di machine learning pun kita juga sering menghitung rata-rata kan biasanya. Begitu. Kemudian yang kedua ada basic konsepnya lagi untuk statistika, yaitu ada median, di mana median itu artinya nilai tengah ya. Kalau misalnya teman-teman ingat zaman kita SMA dulu, jadi median itu ada nilai tengah dari sebuah dataset yang nilainya itu harus diurutkan dulu. Jadi nanti ada order set ya kalau dulu teman-teman ingat. Jadi kalau kita punya satu himpunan data berisi numerik, itu datanya nggak urut, berarti kita harus mengorderkannya atau kita harus mengurutkan data-data tersebut dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian dia ada dua, jadi dia ada dua jenis, ada median untuk data ganjil dan juga median untuk data genap dengan rumusnya sebagai berikut ya. Jadi kalau misalnya datanya ganjil, dia jumlah data ditambah satu, ini jumlah data ya TH dibagi dengan dua karena dia akan mengambil nilai tengah dari sebaran data tersebut. Kemudian kalau datanya genap, ini dia rumusnya lumayan lebih panjang. Jadi dia total datanya dibagi dengan dua. Observation tuh kita lihat ya urutannya. Terus N per 2 ditambah satu berarti dia hampir mirip juga, cuman kalau misalnya ini dia tanpa N plus 2 di awal. Nah, dibagi ya, terakhirnya tetap dibagi 2. Seperti itu. Kita lihat perhitungannya. Jadi N itu jumlah data ya. Biasanya notasi untuk mendeskripsikan jumlah data. Nah, kita contoh ya. Kita contoh untuk median dengan ganjil. Biasanya kalau median ganjil kan gampang ya, dia hanya diambil nilai ya udah nilai tengah gitu misalnya 7 berarti yang diambil urutan keempat ini ya contohnya kayak 42, 40, 50, 60, 35, 58, 32 itu kan dia belum urut makanya kita harus membuat yang namanya order set atau kita harus mengurutkan dulu dari yang paling smallest sampai ke greatest yang tadi di materinya ya jadi kita dari yang paling kecil dari yang 32, 35, 40, 42, 50, 58, 60. Ini kita urutkan. Jadi yang disebut dengan order set. Nah, kemudian mediannya itu, rumusnya tadi ya, yang N plus 1. N plus 1 dibagi 2. Jadi N plus 1-nya, N-nya ada sebanyak 7, ditambah 1 dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 gitu ya. Jadi dia ada di posisi yang keempat. Nah, yang keempatnya kita lihatnya bukan keempat dari yang distribusinya ya, kita keempat dari yang order set atau yang sudah diurutkan. Nah, kita ambil yang keempat ada di 42. Jadi mediannya ada di 42. Itu untuk min dan median jelas ya. Ini untuk yang median yang ganjil. Kemudian ada yang median even number ya. Itu dia eh, contohnya hanya ada 6 buah data, itu kan berarti kan dia jumlahnya genap. Nah, kita kayak tadi langkahnya kita order set dulu, kita urutkan. Jadi dia ada 6
6 jumlah data yang genap dengan urutan yang sudah dari kecil sampai besar. Kemudian N-nya kan 6 ya, jumlahnya 6. Kemudian dari mediannya itu rumusnya yang kayak tadi, jadi N per 2 dulu ditambah N per 2 plus 1, terus kita bagi 2, seperti ini. Nah, jadi dia N ini ya, dari N per 2 berarti kan 3. Terus N per 2 plus 1, 4, dia dibagi 2. Jadi dia akan menjumlahkan data ke 3 dan juga ke 4. Dia akan menjumlahkan data 40 dan juga 42. Mungkin teman-teman bisa sambil coba oret-oretan ya. Jadi 40 tambah 42 kan 82 ya. 82 dibagi 2, jadi mediannya ketemu 41. Sedangkan kalau tadi kayak untuk yang kata-kata untuk yang numeriknya ganjil, dia langsung diambil yang tengah tanpa ada ya perhitungannya itu sudah ada ya rumusnya sudah ada cuman kalau misalnya kayak dia dia bernilai ganjil akan lebih gampang karena hanya diambil yang tengah cuman kalau misalnya genap dia harus diambil hasil dari perhitungannya gitu dari dua dua yang bertetangga terus dihitung gitu kemudian kalau untuk modus modus itu lebih ke modus itu kan lebih ini lagi ya lebih dilihat aja udah kelihatan gitu jadi kalau modus itu pengertiannya adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah dataset. Jadi ketika kita diberikan satu sebaran data atau distribusi data, data yang paling banyak muncul itu yang kita sebut dengan modus. Nah, modusnya itu dalam satu dataset itu bisa lebih dari satu. Kayak contohnya ini ya, kayak ini ada 3, 3, 3, 9, 16, 16, 16, 27, 37, 48. Di mana kemunculan 3 dan kemunculan 16 itu dia berada di titik yang sama. Maksudnya si 3 dan si 16 ini muncul sebanyak 3 kali dua-duanya. Sedangkan 9 hanya satu, 27 hanya satu, 37 hanya satu, 48 hanya satu. Berarti modus dari sebaran data ini itu 3 dan 16 karena jumlah kemunculan mereka sama. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada di 3, 3, 6, 9, 16, 16, 16, 27, 27, 37, 48. Modusnya ada di 16 karena yang lain kayak 3 dia muncul 2 kali, 27 muncul 2 kali, dan yang paling banyak yang 16. Jadi di dataset yang atas ini dia punya dua modus, 3 dan 16. Di dataset yang bawah dia hanya punya satu modus yaitu 16 gitu teman-teman. Kemudian tadi kita udah min, median, odd, dan even number, terus kita udah ke modus ya. Selanjutnya ini juga yang paling sering muncul, yaitu probability atau probabilitas ya. Jadi probabilitas itu probabilitas itu kita kita mendefinisikannya sebagai rasio dari rasio dari data yang muncul dibandingkan dengan total data yang ada atau total kejadian yang ada gitu. Nah, di sini rumusnya P P for probability ya. Jadi P P dalam kurung A ini maksudnya probabilitas A itu adalah nilai yang muncul kejadian A. Kan kita dulu ada belajar semesta gitu-gitu ya kalau di probabilistik ada himpunan, ada semesta, ada intersection atau irisan, ada ya ini pokoknya ini mirip sih sama yang himpunan-himpunan gitu. Jadi kalau di probabilitas pasti yang kita bicarakan adalah mengenai himpunan gitu untuk matematisnya. Nah, dia itu adalah total kemunculan A atau kejadian A dibandingkan dengan seluruh kemungkinan yang ada atau seluruh semesta yang ada. Ini ya, total number of possible outcomes. Gitu. Kemudian kita lihat ke cara berhitungnya. Jadi ini yang pertama ya, probability example. Jadi di probability example ini kita akan coba menentukan kemungkinannya kita mendapatkan nilai kurang dari 5 ketika sebuah dadu itu kita lemparkan dengan probabilitas dengan dengan rumus probabilitas. Nah, gimana cara menghitungnya? Mungkin teman-teman sambil recall sedikit zaman kita dulu. Ini sering banget muncul ya soal-soal ini ya kayak probabilitas gitu-gitu. Di SMA ada, di kuliah pasti ada. Kita coba ingat lagi. Jadi berapa probabilitas kita mendapatkan nilai kurang dari kita mendapatkan kemungkinan eh, nilai kurang dari 5 ketika sebuah dadu dilempar gitu ya. Kemungkinannya seperti apa?
Nah, kemungkinannya dengan mendapatkan nilai yang kurang dari 5, berarti kan given sample space itu kayak semestanya ya, S. Itu dia, S itu stand for space atau semesta, itu dia eh, berarti space-nya itu kan ada ketika kita punya satu buah dadu, dia kan berarti ada nilai 1 sampai 6 ya. Dadu kan ada 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jumlah N, N dari semestanya itu ada 6. N dari space-nya ada 6. Kemudian kita misalkan A itu sebagai kejadian di mana nilai 5 itu nilai kurang dari 5 itu muncul. Berarti nilai kurang dari 5 itu ada berapa aja? 1, 2, 3, 4 kan? Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya S6 dan A4. Jadi ini ya NS-nya 6, NA-nya ada 4. Mungkin teman-teman bisa sambil mencoret-coret sendiri. Nah, dengan menggunakan persamaan probabilitas, kita bisa tahu. Jadi kayak misalnya, kita akan menghitung kan biasanya yang ditanya adalah probabilitas A ya tadi ya, PA. Nah, P untuk kejadian A. Di mana P untuk kejadian A, P-nya itu berarti kan kita akan menghitung probabilistik dari seberapa sering A muncul ya berarti. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya, berarti dia NA, kan tadi kan ini kan outcomes to A dibagi dengan keseluruhannya gitu ya. Nah, berarti NA dibagi dengan NS, dia itu keluarnya akan 4/6. 4/6 atau 2/3, sama aja ya. Jadi kemungkinan akan muncul nilai kurang dari 5 dalam pelemparan satu dadu, itu kemungkinannya ada 2/3. Seperti itu. Kemudian yang contoh selanjutnya, ini saya mau tanya, mungkin kalau ada yang bisa jawab nanti saya kasih tambahan untuk nilai di akhir. Open mic-nya aja ya nanti ya. Kira-kira berapa kemungkinan kita mendapatkan nilai yang jumlahnya penjumlahan dari 9 ya. Penjumlahan dari 9 ketika kita melempar dua dadu secara bersamaan. Dengan total 9 ya. Total 9 itu berarti bisa 5 tambah 4 dan sebagainya gitu. Berapa kira-kira probabilitasnya? Untuk yang mau Satu jawab per atau sembilan bukan, Bu? berapa? 1/9. Ini siapa? Ini siapa Mas? Ya, Zid, Bu. Yazid ya. Iya, Bu. Nanti kita lihat. 1/9. Iya, Bu. Boleh dijelasin nggak Mas caranya? Kan kalau di itu kan dua dadu tuh. Berarti kan antara 3+6 atau 4+5 3+6, atau 4 plus ya 5, terus 4+5 atau 5+4 atau 6+3. terus Kan ada 4. Karena jumlah semestanya itu dua dadu, maka 6 pangkat 2. Itu kan 36. 36, 4/6. 4/36. 1/9. oke. Kira-kira begitu ya jawabannya, betul ya Mas Yasi, terima kasih. Tambah nilainya udah saya catat. Nanti mungkin di quiz-quiz yang mendadak kayak gini mungkin teman-teman nanti bisa sambil aktif kayak gini ya. Terima kasih ya Mas Yasid. Jadi betul Oke, Bu. yang diceritakan Mas Yasid ya, tadi ada total 36 kemungkinan karena semestanya jadi ada dua dua dadu kan, dua dadu berarti 6 pangkat 2 atau 6 kali 6. Jadi kita punya 36 kemungkinan nih. Nah, terus untuk mendapatkan output yang jumlahnya 9 ya, bukan kurang dari 9, yang jumlahnya 9, berarti kita benar, kita punya 4, yaitu ada 3 ditambah 6, 6 ditambah 3, 5 ditambah 4, sama 4 ditambah 5. Jadi kan kemungkinannya kan ada 4 tuh, ketika kita melemparkan dua dadu itu. Nah ini ya, ada 4 ditambah 5, 5 ditambah 4, 6 ditambah 3, dan 3 ditambah 6. Kemudian kita bikin lagi, kita ingat lagi kalau rumusnya tadi adalah probability dari sebuah kejadian. Jadi kita menuliskannya di sini E ya. Ini sebenarnya terserah teman-teman sih mau mau variabelnya apa. Jadi kejadian apa, probabilitasnya sebanyak apa gitu. Nah, kita muncul di sini probability-nya adalah 4 di 4/36 ya tadi atau sama dengan 1/9. Jadi seperti itu kira-kira untuk probabilitas. Nah, biasanya probabilitas ini dia dipakai di contohnya salah satunya naive Bayes. Itu dia menggunakan perhitungan probability. Begitu juga untuk menghitung kayak akurasi, presisi, recall itu di dalamnya juga menggunakan probability di mana itu kita gunakan untuk perhitungan dari performance model. Begitu teman-teman kira-kira.
Selanjutnya ada variance dan standard deviation, atau ini juga zaman SMA ya, standard deviation, di mana menurut Lyman variance itu adalah sebuah perhitungan untuk kita menghitung seberapa besar sebaran data dalam sebuah dataset, atau kita melihat sebarannya itu sejauh apa dari nilai rata-rata. Nah, rumusnya di sini ada dua ya yang biasa kita kenal. Ada population standard deviation sama sample standard deviation. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya lihat kayak notasi tadi gini, jangan jangan panik ya, itu bisa kita artikan perlahan gitu. Jadi kita bisa tahu ini sebenarnya untuk mencari apa gitu. Nah, di sini kita bisa lihat jadi untuk variance, variance itu sama dengan standard deviation sebenarnya dipangkatin sama dua. Jadi variance itu isinya standar deviasi yang dipangkatkan dua, atau di sini kita bisa lihat ini sigma kecil ya, sigma pangkat 2. Jadi kita bisa lihat di sini rumusnya ada population standard deviation dengan sigma yang berupa akar dari sigma jumlah. Ini sigma yang menandakan standar deviasi ya, namanya sigma juga. Tapi ini kalau yang di sigma besar ini dia adalah sigma untuk jumlah. Di mana isinya adalah XI itu tadi ya, sebaran I, mohon maaf, sebaran X. Jadi dari X1 sampai Xn itu kita sebut dengan XI, seluruh XI dikurangi dengan mu dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan total dari data. Kemudian, untuk yang sampel dari standard deviation, kita cara menghitungnya itu ada S, X ya, S untuk satu X. Jadi dia akan dilihatnya per X-nya nanti. Jadi dia perhitungannya ada akar dari sigma XI dikurangi X yang keberapa, dipangkatin 2 dibagi N per satu. Ini kita nggak ada contohnya hari ini, nggak kayak soalnya perhitungannya lumayan. Jadi kita ada selanjutnya kita jelasin dulu. Jadi population standard deviation sama sample standard deviation itu sebenarnya apa? Jadi population dari standard deviation itu adalah sebuah parameter. Jadi dia itu parameter dalam di mesin learning ya, nanti kita tahu. Itu adalah suatu nilai yang tetap yang dihitung dengan setiap individu dari populasi. Jadi setiap X-nya, every individual itu setiap X-nya. Dari satu population. Population itu biasanya kita sebut dengan distribusi data. Jadi nanti biasanya kalau kita punya sebaran data data fitur ya, yang biasa kita sebut dengan fitur, itu kan ada dari X1 sampai X sekian. Bahkan X1 pun misalnya dia menunjukkan fitur dari temperatur. Itu pun mungkin isinya nggak cuman sedikit, tapi misalnya bisa ribuan field. Itu baru temperatur. Nah, nanti kita bisa lihat di selanjutnya kayak humidity atau kelembapan. Itu nanti disebut dengan X2. Nanti isinya juga ada banyak lagi gitu. Jadi nanti ketika teman-teman benar-benar lihat data, untuk melihat sebaran, biasanya kita melakukan variance dan standard deviation ini. Kemudian itu dia untuk yang population ya. Kalau untuk yang sample standard deviation itu merupakan sebuah statistiknya ya. Jadi itu adalah mean-nya yang dihitung dari hanya beberapa individual di dalam population. Nah, contoh bedanya tadi kan itu ya. Yang population standard itu dia menghitung di masing-masing individual, sedangkan kalau di sample standard deviation dia menghitung dari hanya beberapa individual dari populasi tersebut atau beberapa X-nya aja dari populasi tersebut. Nah, ini source-nya ada di sini karena academy.org Math Statistika Probability. Nanti teman-teman bisa sambil lihat juga. Nanti saya lupa slide-nya udah saya upload apa belum ke e-learning. Nanti saya cek lagi. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri juga. Kemudian kita lanjut ke ini ya, ini materi yang terakhirnya di hari ini. Jadi setelah kita mengetahui tadi matematis dari bagaimana sih statistika model yang kira-kira akan sering kita pakai di AI, terakhirnya adalah kita akan mencoba masuk ke fuzzy logic. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah eh, ini contohnya ini nih yang biasa di kita, yang ada di real life-nya kita. Jadi sekarang itu Magicom itu ada yang memanfaatkan fuzzy logic. Jadi kalau misalnya pakai apa ya, implementasi AI dengan menerapkan fuzzy gitu. Nah, nanti kita lihat fuzzy itu sebenarnya seperti apa. Jadi fuzzy itu sebenarnya dia tuh intinya eh, di awal ini kan kita tahu bahwa komputer itu dia taunya hanya nilai mutlak ya, kayak iya atau tidak gitu, kayak satu atau nol kalau di bahasa komputer kan, atau kalau dibinarkan itu kan hanya ada satu dan nol. Sedangkan kalau di fuzzy itu
kita membolehkan adanya nilai di antara itu atau nilai keraguan. Kita membolehkan ada nilai misalnya kayak putih dan hitam gitu ya. Kita membolehkan ada nilai abu-abu. Itu fuzzy logic. Jadi ini ya seperti di slides-nya. Ini jadi kan kalau di bahasa komputer dia hanya tahu panas dan dingin gitu ya, hanya ada dua. Sedangkan kalau misalnya di fuzzy, itu kita bisa tahu kayak misalnya, oh itu tuh waktu yang sangat perfect nih untuk minum sekarang gitu. Nah, jadi kita bisa tahu bukan hanya di nilai yang mutlak iya atau tidak, panas atau dingin, tapi kita bisa ada di nilai-nilai tengah tersebut. Jadi fuzzy logic itu dia membiarkan mesin itu biar bisa berpikir kayak kita juga. Jadi kan kalau kita itu kan kadang ada keraguan, ada kayak nilai di tengah-tengah gitu ya, ada kayak ketidakpastian. Nah, kalau di manusia kan itu kan hal yang wajar ya. Cuman kalau di komputer, kita harus ngajarin nih ke mereka kalau nilai itu bukan cuman iya atau tidak gitu. Intinya seperti itu kira-kira gambaran utamanya. Jadi fuzzy logic adalah sebuah mathematical dan juga computational framework atau framework dari matematika dan komputasi yang mana dia itu membolehkan adanya alasan atau pengambilan keputusan dalam situasi yang belum jelas, belum pasti, terus masih ada keraguan, itu dibolehkan di dalam fuzzy logic gitu. Nah, algoritma ini dia didevelop oleh atau dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1960 sebagai ekstensi dari Boolean. Boolean kan teman-teman tahu ya, Boolean kan nilainya kan hanya 0 dan 1 kan kalau yang kita tahu di Boolean. Nah, dari Boolean logic ini dia jadi bisa bukan memisahkan, dia jadi bisa menambahkan kepada komputer bahwa sebenarnya ada loh nilai yang masih di dalam abu-abu gitu. Jadi dibandingkan hanya dengan binary yang true atau false, dia bisa ada nilai untuk space yang masih abu gitu atau space yang memang bukan ada di 1 dan 0 gitu, dia bisa di 0,5, 0,6, 0,7 gitu. Nah, itu tadi nyambung ke apa yang kita pelajari dengan probabilitas, seperti itu. Untuk di FLC ya, FLC itu Fuzzy Logic Controller Setup, itu dia terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mengendalikan sistem berdasarkan dengan logika fazinya ya. Nah, ini kita akan breakdown satu-satu. Jadi dari gambar ini, jadi yang pertama ada fusifikasi ya atau fusification. Itu adalah proses pertama dalam dalam FLC setup. Itu dia akan mengubah data input yang bersifat nyata ya, scripts itu tuh bersifat nyata 1 sampai sekian. Nah, itu biasanya menjadi nilai fuzzy. Nanti dari dari angka satu, angka yang tegas gitu ya, kayak berapa contohnya berapa ya? Ya 1, 0 yang tegas itu nanti dia akan diubah menjadi nilai yang fuzzy. Nah, ini akan melibatkan yang dinamai dengan fungsi keanggotaan atau membership function. Nah, di sini nih membership functionnya. Jadi dia ini kan kalau misalnya komputer kan hanya tahu ini ya, misal 1 dan 0 gitu. Tapi atau muda dan tua gitu. Tapi kalau di fuzzy ada satu lagi fungsi yang ini nih, satu lagi fungsi yang muncul di tengah ini. Jadi memungkinkan adanya intersection di antara intersection tuh irisan ya, intersection antara yang muda dan juga yang tua. Jadi bisa disebut mungkin paruh baya gitu. Itu ada di sini. Itu dinamai dengan fungsi keanggotaan. Nah, biasanya dia untuk mendefinisikan seberapa besar suatu input itu termasuk dalam himpunan fuzzy yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada nih di linguistic decision making atau dia itu biasanya berisi dengan rule based atau aturan fuzzy, biasanya dalam bentuk if then. Nah, ini nih. If apa, kemudian then. Itu ada yang kita sebut dengan rule based. Jadi fuzzy itu dia berisinya juga rule based sebenarnya. Nah, digunakannya untuk mengaitkan input dengan output. Misalnya, jika suhu di ruangan ini tinggi ya, atau ya jika misalnya suhunya panas nih, berarti itu kan if ya. If suhunya tinggi, berarti nanti then-nya, kecepatan dari kipas anginnya akan mempercepat, akan lebih cepat gitu. Nah, terus di sini, setelah aturannya ditetapkan, biasanya intervensi fazinya akan menggabungkan hasil dari beberapa aturan untuk menentukan dari outputnya fazi ini apa, dari input yang diharapkan. Nah, ini ya tadi yang nilai keanggotaan di tengah-tengah. Nah, setelah adanya fuzzy rule base atau
aturan-aturan yang Fuzzy bikin di dalamnya seperti ini ya, kayak if then-nya itu ada apa aja. Kemudian dilanjutkan dengan proses terakhir atau defalsification, di mana defalsifikasi ini adalah langkah terakhir dalam mengubah output output fuzzy-nya untuk kembali ke nilai yang crisp ya. Jadi proses ini akan menghasilkan sinyal kontrol yang dapat digunakan untuk mengendalikan sistem nyata seperti contohnya mengatur kecepatan suhu atau kecepatan dari kipas anginnya misalnya kayak gitu. Nah, ini nanti akan muncul hasilnya. Jadi di sini misalnya suhunya nggak yang terlalu panas banget. Jadi kan dia nggak cuma tahu hot and cold ya, dia tahu misalnya suhu-suhunya tuh ada di rentan berapa gitu. Nah, dia nanti bisa memberikan kesimpulan bahwa nanti akan seperti apa nih contohnya si suhu ini diatur gitu atau kecepatan motor dari kipas anginnya akan seperti apa. Itu tergantung dari fungsi keanggotaan yang dilakukan yang berupa isinya tadi if then tadi ya gitu atau membership function seringnya disebutnya. Nah, ini kira-kira fuzzy logic dari key komponennya kira-kira ini. Jadi yang pertama ada fuzzy set sih ya. Fuzzy set itu berarti himpunan fuzzy. Jadi set itu kan himpunan. Itu adalah dalam teori himpunan sebagai elemen baik dari himpunan atau dia merupakan ini ya, binary membership. Jadi di fuzzy logic fungsi keanggotaan ini berisi bukan hanya dari 0 sama 1, tapi dia bisa nilai-nilai di antara 0 dan 1 yang memungkinkan representasi dari derajat keanggotaan. Jadi derajat keanggotaannya itu maksudnya bisa dari 0, 0,1, 0,3, 0,7, 0,9 sampai 1 itu derajat keanggotaan. Jadi dia akan berisi angka-angka yang bukan hanya 0 dan juga 1. Kemudian ada linguistic variable and terms. Di sini tadi ya, yang linguistiknya itu adalah eh, logika fuzzy ini yang sering menggunakan variabel dengan istilah-istilah linguistik ya. Istilah linguistik itu seperti contohnya high, low, hot, cold untuk mendeskripsikan seberapa besar keraguannya dari satu konsep. Nah, biasanya linguistic term ini atau kata-kata linguistik ini diasosiasikan kepada himpunan fuzzy. Jadi nanti nilai-nilai ini akan diasosiasikan ke dalam membernya ya, 0 sampai dengan 1. Nah, di sini untuk fuzzy rules-nya atau rule base-nya tadi ya, itu adalah sistem dari fuzzy yang isinya if then itu untuk membuat decision atau untuk membuat keputusan atau kontrol prosesnya. Jadi biasanya diekspresikan di kata-kata himpunan fuzzy dengan menggunakan fuzzy logic operator seperti ini operator yang biasa digunakan ya dalam rules itu ada and, or, dan not. Jadi dan atau sama tidak itu operator-operator yang sering digunakan. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu ini juga bisa diubah ke dalam implikasi matematika ya. Jadi kalau n itu kan berarti dia perkalian, kalau or berarti dia penjumlahan, kalau not berarti dia implikasi. Ini eh, menyinggung dikit di mata kuliah apa ya logika matematik ya kalau nggak salah ya logika matematika. Untuk yang kalau misalnya n itu berarti dia perkalian, kalau or dia penjumlahan, kalau not dia berarti implikasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penalaran fuzzy ya atau fuzzy inference atau inferensi dari fuzzy. Nah, ini biasanya adalah proses penerapan aturan fuzzy untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulannya ya. Ini ya untuk membuat sebuah keputusan atau menarik kesimpulan berdasarkan dari data input yang dideskripsikan melalui himpunan fuzzy. Nah, biasanya dia isi outputnya adalah berbentuk fuzzy output. Kemudian yang terakhir ada fuzzy reasoning atau defalsification ya, yang tadi itu ya. Jadi di defalsifikasi dia akan memberikan penalaran dari fuzzy yang mengkombinasikan atau menggabungkan dari keluaran fuzzy dari beberapa aturan untuk menghasilkan keluaran akhir yang seringkali biasanya dia berupanya juga masih himpunan fuzzy untuk mendapatkan hasil yang jelas dan juga tidak fuzzy lagi. Jadi nanti di inputnya masih berbentuk kelas keanggotaan yang fuzzy tadi yang sebelah sini, nanti ketika di outputnya dia akan kembali menjadi nilai yang crisp atau nilai yang nyata gitu, sebuah nilai.
Nah, biasanya fungsinya disebut dengan defasifikasi. Jadi, bisa kita ingat ya, kalau fuzzy logic dia ada tiga komponen utama dari fasifikasi atau classification, terus dilanjutkan dengan rule base atau linguistic modelnya tadi, linguistic termnya tadi, kemudian terakhirnya defasifikasi untuk mengambil keputusannya seperti apa. Begitu kira-kira. Nah, ini kira-kira ada sedikit ini ya, kita dengerin dulu menurut pembahasan dari fuzzy logic. Kita dengerin bareng-bareng. Fuzzy logic's been around a long time. It was first described in a paper around 1965 by a man called Locke Pizzardi, and it's been around. It's been in wide. Maaf, Bu, suaranya nggak ada. Oh, suaranya nggak muncul ya? Iya, Bu. Oke, sebentar. Saya share ininya aja berarti. Saya share linknya aja, sebentar ya. There is only one option or Kalau the kayak other. gini We have no kedengeran between. nggak ya, teman-teman? That's not the way that the real world works. That's not the way that humans Okay. work. So you can look out of your window now and you can say today's nice weather, or if you're in England, it's likely not nice weather. But the definition of nice varies from person to person. With fuzzy logic, instead of just going with true and false, 1 and 0, we have a sliding scale. We have between that, we have what's called a degree of truth. So I can look out the window and say that today is kind of iffy. It's a bit sunny, but there's some clouds. Maybe it's 0.3 nice day or 0.7 nice day. Is this about like the saying, there are no grey areas, it's either black or white? Exactly, yeah. There are always grey areas. And the grey areas vary from person to person, which we'll come back to later. So logic is also very closely related to sets, and a set is a collection of things. So when we talk about something being true or false, we also talk about there being a set where something is true, and if it's not true, they're not in that set. So the set of nice weather, if I was going to describe nice weather, I would probably decide that I don't really like things too hot. So nice is when it's cold, but cold enough to not wear a jacket, but not too hot for me to feel uncomfortable. So that would be what we'd call the membership function. That gives a value for a certain thing. So if I check the temperature and I see that it's about 18 degrees, there's no wind, then that probably fits into a 1 on my niceness scale. If it's no clouds at all, there's no shade anywhere, it's 30 degrees, that probably is closer to a 0 on my scale. So you get nice sliding graphs. That gives us a way of dealing with uncertainty. So if we look at this example on the board, so this is kind of the typical example for fuzzy logic, which you see everywhere. This could be a shower controller. So with temperature, things don't just suddenly go from hot to cold. You have different scales. So what we have here is 3 of these membership functions that assign things to different values. So for example, at a low temperature, we know that it's cold. As the temperature goes up, it gets less cold, and then we start to see warm kicking in. So around, I don't know, we can decide this is probably about 15 degrees. I haven't put any actual values on here. So around this area, we now know that we're kind of mixing warm and cold. It's not strictly cold, it's not strictly warm. And then we have the same story with hot. So this gives us a way of dealing with the fact that
the temperature of water isn't a strictly Boolean thing. It's not strictly true or false. If we look at the shower controller, we know that at some point someone has decided this is now no longer cold, and this is where warm starts kicking in. So although we're dealing with uncertainties and we've got these membership functions that allow us to model them, you still have someone imposing their definition of that word onto it. Someone still needs to decide the values of the membership. And that's where things get very complicated. And when you're dealing with fuzzy expert systems, you often need to collect data from many sources, and you have to use various techniques to consolidate that data and to train the system to be as accurate as possible. Okay, so when we talk about a fuzzy expert system, we're basically talking about a fuzzy system where the membership functions and the values we're using have been fed in by experts in some domain area. So in our example, it would be experts in knowing what people like in their showers. They will decide at a certain temperature, this water is no longer cold, and it starts to get towards warm and pleasant. Fuzzy logic systems, systems which use membership functions like this and have these fuzzy sets and have these degrees of truth, are very widely used in all sorts of things you might not expect. When you set the setting on your washing machine, it doesn't just do it exactly the same way every time. It checks the load of the wash. It checks how dirty the water is after each cycle through. It does all sorts of things to decide exactly what temperature and exactly how fast to spin to make sure that it's as eco-efficient and giving as good a wash as possible. One of the most famous examples of a fuzzy logic system in use is the Sendai Railway in Japan. So this is a subway which is one of the first uses of fuzzy logic that actually measures the weight on the train, how fast it's going, suspension, and all sorts of these things to make sure that it maintains a level and smooth travel. This diagram here is kind of showing a rough outline of a fuzzy logic system. We have an input which takes in crisp values. So these are things which aren't yet assigned a true value. They're not in a fuzzy set, but then we fuzzify them. So we look at our membership functions and we apply some value to them. Then we have our fuzzy sets, and these go into our inference system. This is where all the magic happens. This is where we then start to reason. So we have a rule base, and a rule, I'll quickly draw this on the board. So a rule has the form of an antecedent, then a consequent. If water is dirty, then, and then this will also be a fuzzy set. So water is dirty. This is a fuzzy set. So we're looking at our water, which will probably come from here, and we'll check it against the dirty membership function. So if we go back to our shower control example and think about that, we might say if water is warm, and we check how much it's warm. So say dirty, we had a membership function that some sensor was checking the water to see how dirty it was, and if it was pitch black and the sensor detected that it was very dirty, we could say that this is 1. So then we'd act on it in some way. So we then might say some other fuzzy set is a certain value. So we would say then spin very fast, or add detergent, or do another rinse cycle, any number of actions. And that gets on to the next point. So we actually have a rule base. There's multiple rules for different membership functions, for different actions, different outputs. And we run all of these rules through them, and then we combine them in this inference engine. This is what the inference engine does. It takes these rules, it applies the fuzzy sets to them, and it combines them to come up with some output, some decided action. This decided action is in the form of fuzzy sets. It then gets defuzzified because computers, as I mentioned earlier, they deal in certainties, they deal in true and falses, they deal in zeros and ones. We need to defuzzify them to something that the system can use. So we defuzzify it and we get crisp values as output. So that's some action. So go back to the washing machine, we take in some measurements of the water temperature and the water and how dirty the water is. We apply those measurements to our fuzzy sets, so we know some information about, so we have some fuzzy information, some true values about how hot and how dirty the water is. We then check those against our rule bases, and we decide on some actions. We decide how fast it should spin, how much water should be in the next rinse cycle, how much detergent we should mix in. We remove the fuzziness from that, we give a crisp value as output, and then that action is undertaken by the system. How does it work when it's not using fuzzy logic? We'd probably end up taking our measurements, our crisp values, and instead applying an awful lot of if statements to them. So I don't know, if I run this out and don't know, if temp is less than 30 and dirt is greater than 6, do rinse cycle, or something like this. So you'd have to do this over and over again. Once we have all these rules built up that build on this, it looks very similar to our rule base, but the difference here is that because we're describing these here, and we haven't done anything with this before, we're describing these conditions here, and we haven't done anything with these values before, it's almost as if we're defining our membership function in the conditions, and it's a much
less concise way of dealing with things. It's not as easily maintainable and changeable in code. It's just a bit messy, to be honest. And if you decide at some later date that your washing machine would be more efficient if you'd done a temperature value differently or a dirt value differently, it'd be much more hassle to go back through it and change it all, and the system would be much more maintainable. Whereas in this way, we don't change the rule itself, we just change our definition of dirty. Our use of it is somewhat hypocritical in that we don't deal with all uncertainties. Our measurements might be uncertain, our definitions might be uncertain. So there's continuing advancements in describing these uncertainties better. But the big problem is once you start dealing with more uncertainties, the computational demands start to really build up. And that's the current area that is being tackled, as well as there's numerous areas. It's a very heavily researched topic, and it actually has probably one of the largest abundance of published papers for any individual topic. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah ada yang mau membantu sedikit itunya, summary-nya dari tontonan tadi? Sebagai penutup kita di hari ini ya, sambil nanti seperti poin yang Mas Hadi tadi bisa saya tambahkan untuk nilai teman-teman di akhir nanti. Adakah yang mau sukarela menjelaskan lagi ke teman-temannya? Ayo, gak apa-apa ya sambil sambil latihan. Nanti kan kita juga di minggu setelah UTS kita akan banyak seperti ini, jadi kita akan banyak diskusi. Kayak teman-teman nanti akan diberikan kasus, terus nanti juga akan berdiskusi antar satu dengan yang lain gitu. Adakah yang mau mencoba kira-kira apa dari fuzzy logic tadi dan apa yang dari videonya, apa yang teman-teman bisa simpulkan? Ada yang mau coba? Adakah? Gak apa ya teman-teman, untuk latihan kita bareng-bareng aja. Atau Mas Yasid mau untuk menjelaskan lagi? Maaf Bu, belum bisa. Gak apa-apa sih, nanti berarti ini ya, mungkin saya sedikit dari saya, yang untuk ini yang dilakukan tadi sama sama komputer field ya, dia menjelaskan tentang fuzzy logic itu sebenarnya seperti apa. Nah, seperti yang tadi kita udah belajar bersama, jadi sebenarnya di dalam fuzzy logic itu dia adalah nilai di antara nilai yang bukan hanya nol dan satu, bukan hanya nilai yang memang ditentukan. Misalnya, kalau tadi di computer field dia memberikan contoh itu ini apa untuk penerapan di dalam mesin cuci. Jadi mesin cuci yang digunakan di rumah tangga sehari-hari itu ya, itu juga salah satu contoh dari penerapan dari fuzzy logic. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya mesin cuci itu juga dia menerapkan yang kita sebut dengan membership function tadi ya, atau fungsi keanggotaan yang tadi sudah kita bahas. Nah, dari membership function itu akan ada nilai di mana contohnya di computer field dia memberikan contoh yaitu ada fungsi keanggotaan untuk water temperature atau temperatur air dan juga tingkat kekotorannya atau tadi kayak dirty rate-nya sekotor apa gitu ya. Jadi instead of bukan hanya dia memberikan misalnya temperaturnya itu hot and cold, dingin atau panas, tapi dia justru bisa memberikan seberapa sih kayak temperaturnya tuh berapa derajat Celcius gitu dalam satuan Celcius ya. Misalnya digunakannya seperti itu. Nah, di water temperature ini tadi dia memberikan contoh jika temperatur dari waternya itu ada di kurang dari 30 derajat, and the dirt-nya atau kotorannya itu, dia kan berarti memberikan ini ya, kayak di dalam fungsi fungsi keanggotaannya itu dia memberikan tingkat derajatnya itu ya. Jadi kotornya itu dia anggap 1 sampai 10, suhunya sesuai dengan Celciusnya berapa. Nah, dirtnya itu atau kekotorannya itu tadi dia misalkan dengan 6. Jadi ketika temperaturnya itu kurang dari 30 dan juga kekotorannya itu tingkatnya 6, berarti
mesin cuci itu harus mengambil kesimpulan kan apa yang harus dia lakukan. Nah, kesimpulannya jika kok keadaannya seperti itu, maka hasil dari rule base-nya fuzzy-nya berarti di falsifikasinya dia akan memberikan rinse cycle atau masa untuk menyucinya ya, untuk menggilingnya, rinse cycle-nya. Nah, nanti kalau misalnya misalnya temperaturnya udah lumayan nih, udah dingin, berarti kan dia udah dilakukan pencucian. Dia akan melakukan spin gitu. Jadi untuk kehidupan yang sehari-hari saja tuh kita sebenarnya sudah menggunakan padi. Kayak tadi di awal saya memberikan contoh Magicom ya, itu juga ada nih misalnya pertama airnya tingkatnya tingginya seberapa, dengan isi berasnya itu seberapa, dan perbandingannya seperti apa itu nanti akan dikategorikan memasak. Kemudian jika misalnya nasinya sudah berasnya sudah seperti apa, terus airnya sudah menyusut, berarti tingkat airnya sudah menyusut itu nanti bisa dia berarti kesimpulannya dia berhenti memasak. Kira-kira seperti itu untuk fuzzy logic. Jadi dibandingkan dengan nilai satu dan nol atau nilai tidak dan tidak tidak dan iya ya, ya iya dan tidak gitu. Atau misalnya kayak di nasi berarti eh, matang dan belum matang gitu. Itu ada nilai di antaranya atau disebut dengan di computer field tadi nilai keabu-abuannya. Jadi dia di antara iya dan tidak gitu. Nah, itu disebut dengan fuzzy logic. Fuzzy logic itu menjadi salah satu tren di AI ya. Itu yang pertama kali di awal-awal itu dalam sistem cerdas dulu namanya. Itu aplikasinya sampai saat ini masih banyak ditentukan karena itu ya dia tadi juga dijelaskan juga di computer field papernya sudah sangat banyak, pengaplikasiannya sudah sangat banyak untuk macam-macam individu, untuk macam-macam penerapan. Jadi harapannya hari ini kita mempelajari salah satu teknik dari AI ya, yaitu fuzzy logic. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ada di riset tentang fuzzy logic juga bisa sambil dibaca-baca juga banyak papernya. Kemudian mungkin dari saya hari ini itu apakah masih ada yang mau tanyakan? Kalau nanya tuh banyak ya, tapi kalau giliran saya yang tanya balik, nggak ada yang mau gitu. Padahal nanti yang setelah UTS penilaian teman-teman tuh dari teman-teman yang berdiskusi gitu. Nanti saya di sini jadi moderatornya aja. Nanti teman-teman dari apa yang sudah teman-teman dapatkan, nanti teman-teman yang mempresentasikan ke satu sama lain begitu. Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari awal tadi, dari statistical methodnya? Oh iya, absen ya. Jangan lupa absen hari ini. Karena materi-materi kita ke depannya nanti sepertinya lumayan banyak penjelasan algoritma dan perhitungan karena di AI ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Mas Alexander raise hand ya. Boleh pertanyaannya? Ya, selamat malam Bu, izin bertanya. Mm-mm. Kalau untuk metode statistik tadi Bu, terutama untuk yang rata-rata ya, biasanya di dunia eh, realnya itu, Mm-mm. di dunia praktisnya itu, kalau misalnya ada nilai-nilai yang sangat ekstrim itu, apakah sebaiknya dikeluarkan atau tetap dihitung untuk diambil rata-ratanya? Hmm, ini ya berarti kalau kita sebut kata-kata yang sangat ekstrim itu berarti outlier ya, Mas, maksudnya ya? Iya, betul Bu, Nah, outliers. data outliers. Nah, data outliers itu nanti di pertemuan data science saya kurang hafal BRP ya, antara yang minggu ini atau minggu depannya lagi. Oh, kayaknya minggu depan lagi ya. Minggu ini kan kita masih belajar model ya. Itu nanti kita kita lihat cara-cara untuk misalnya ada data outlier nih, apa yang harus kita lakukan. Nah, biasanya kalau data outlier itu ini saya spill sedikit, dia ditanganinya dengan bisa dengan min, bisa dengan median. Nanti ada ininya, Mas. Ada kayak tekniknya. Kapan kita pakai min, kapan kita pakai min, median dan juga modus gitu. Nanti ada contoh-contohnya. Jadi biasanya kalau untuk data outlier itu bisa bisa di nggak langsung dihilangin sih. Misalnya kalau misalnya itu ternyata datanya banyak gitu ya dan berpotensi masih bisa dipakai,
nggak harus langsung dihilangin. Tapi kalau emang data itu nggak relevan antara fitur X sampai ke outputnya Y, itu mungkin bisa dihilangin. Cuman nanti kita lihat di tekniknya. Jadi bukan hanya dihilangin, tapi nanti bisa kita replace dengan median, modus, atau minnya gitu. Tapi itu nanti teknikalnya di perhitungannya ada di data science yang pertemuan, nanti kita ada praktek kayak ngitung-ngitung kayak gitu. Gitu sih Mas kira-kira. Jadi bukan nggak langsung dihilangin ketika ada outlier gitu. Cuman kurang lebih sepertinya kalau misalnya outliernya di atas derajat berapa persen itu baru baru boleh dihilangkan. Tapi kalau misalnya masih kayak masih bisa dipertahankan karena kan setiap field data itu kan penting ya untuk model kita. Jadi kita juga harus melihat dulu misal kayak misal outliernya ada 70% nih kan nggak mungkin ya data kita sisa 30% kan. Itu masih dibagi untuk data training dan juga data testing. Jadi ada penanganannya nanti ke depannya untuk data-data outlier. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Apa ada lagi? Apakah ada lagi teman-teman? Oke, kalau perhitungan terus pada ini ya, pada jangan khawatir ini hmm, kita harus melatih diri untuk sering-sering berhitung teman-teman. Untuk statistikal kan udah ada kan ya di kalkulus dan statistika di awal-awal. Iya Bu, sudah ada Bu di awal kuliah semester. Mm-mm. Kalian masih baik-baik saja kan teman-teman habis berhitung-hitung. Kayak terlihat shock ya jadinya ya. Baik kok, Bu. Baik. Sudah lama tidak menghitung Bu, jadinya cukup shock. Jadi agak kaget dikit ya. Kaget dikit Bu. Apa- Iya, nggak apa-apa sih kaget. Kita mulai melatih untuk kaget-kaget selanjutnya. Tapi kayaknya di AI itu lumayan ada perhitungan-perhitungan ya. Jadi, tapi sebenarnya perhitungannya nggak yang gimana-gimana banget sih. Mestinya itu masih yang kayak min. Tadi itu kan perhitungan yang memang di awal ya. Dan memang itu, ya min itu cara ngitungnya gitu. Median cara ngitungnya gitu, gitu. Itu kayak review di teman-teman aja sih. Kalau udah gradient desain kayaknya udah beda lagi sih, Bu. Ah, gradient design itu udah di mesin learning ya, gradient design. Iya, Nih, kami bukan orang, katanya Wildani Ihyara, kami bukan orang yang perhitungan sih, Bu. Tapi kalau bikin model, kalian harus ngitung masalahnya. Kalau bikin model untuk evaluasi pun itu nanti kita ngitung. Kayak akurasi itu dihitungnya dari apa, true positif, true negatif, false positif, false negatif. Itu nanti kita akan, ya siapin kalkulator, tapi kita tetap harus tahu metodenya ya. Itu itu semuanya sih nanti kalau kita memang kita ngambil ke yang untuk AI dan perhitungan, AI dan data science gitu-gitu, nanti kita akan banyak di perhitungan gitu. Kayak setiap algoritmanya pun kan berisinya perhitungan ya. Kayak neural network gitu misalnya, yang paling sering kayak di AI yang pertama kan neural network tuh. Neural network itu kan juga isinya kan iterasi perhitungan ya. Nah gitu. Kayaknya saya tidak hafal BRP-nya nyampe ke neural network atau enggak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita latihan pelan-pelan. Mungkin nanti di pertemuan berapa mungkin sambil saya sisipkan perhitungan juga kali ya biar teman-teman nggak shock dikit lagi gitu. Semangat, pasti bisa. Walaupun dengan ya Allah, nggak apa-apa. Tapi dulu kalkulus pada ambil kan? Atau teman-teman SI sama TI kan ada kalkulus juga ya? Ada, Bu. Iya, kan mirip kan? Mirip-mirip. Iya, Bu, tapi udah agak lupa juga. Nggak apa-apa. Nanti di refresh. Nggak shock dikit, shock banyak. Enggak. Nanti nanti kan terbiasa lagi. Tadi di data science juga mungkin 2 minggu lagi kali kita coba ke min sama yang lihat di min sama media nanti yang seperti apa data yang harus di replace dengan min yang dari pertanyaan Mas Alexander nanti ada
gitu kira-kira. Mungkin ini baru ini ya opening untuk AI. Jadi AI yang kita sehari-hari udah rasakan itu ya di dalamnya seperti ini memang seperti itu. Oh, boleh. Gambaran memang. Oke, kira-kira ada lagi kah yang mau ditanyakan? Mas Fatafali itu bertanya atau kebuka mikrofonnya ya, Mas? Sepertinya bukan bertanya ya. Oke, kayaknya pertemuan kita sampai di sini dulu ya teman-teman untuk yang minggu ini. Di sini karena Ah, ini ya. oke deh, saya akhiri aja ya. Jakarta. Terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman hari ini. Semoga shocknya tidak berkelanjutan. Nanti kita di minggu depan kita masih ada mungkin masuk ke searching ya di perhitungan searching juga. Mungkin nanti lebih ke logika sih nggak yang hitung-hitung gitu. Jadi sebenarnya sambil teman-teman ini sambil dicoret-coret juga nggak apa-apa sih kalau misalnya kelas gitu sambil ngitung bareng. Jadi kira-kira hari ini begitu. Mohon maaf kalau membuat teman-teman agak kaget dikit. Hilang. Jadi kita bertemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih banyak atensi dan juga partisipasinya. Jangan lupa absen. Absen masih saya buka sampai jam 9 ya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa absen ya. Kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Jangan lupa absen, absen. Udah, Bu. Oh iya, Bu, tadi ada yang titip izin, Bu. Heeh. Mas Gali. Mas Gali baru ada acara. Eh, Oke, Mas, nanti mungkin bisa izin ke saya ya. Nomornya bisa minta ke Mas Nathan. Baik, Bu, Berapaan? sampaikan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.